Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 11 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Yesus yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Terima kasih. Renungan hari ini 11 Februari 2021 berjudul Kristus membesarkan hukum dan memuliakannya. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Hukum pemerintahan Allah harus dibesarkan oleh kematian anak Allah yang tunggal. Kristus menanggung kesalahan segala dosa dunia ini. Kecukupan kita terdapat hanya dalam penjelmaan dan kematian anak Allah. Ia dapat menderita sengsara karena dikuatkan oleh keilahian. Ia dapat menanggungnya karena dia tanpa suatu cacat pendurhakaan atau dosa. Kristus beroleh kemenangan demi kepentingan manusia. Dengan cara demikian, ia menanggung keadilan hukuman. Ia menjamin hidup yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan memuliakannya. Tiap-tiap jiwa adalah dibawa kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Orang-orang Farisi pikir bahwa ia sedang berusaha hendak mengurangkan tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tetapi suaranya berdengung atas telinga mereka berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kristus datang hendak membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Ia datang untuk memuliakan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita hukum dan kitab nabi-nabi. Kita memerlukan perjanjian lama untuk membawa kita sepanjang jalan sampai kepada perjanjian baru yang tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyatakan kepada kita dengan lebih jelas lagi rencana keselamatan, memberikan arti kepada seluruh sistem korban-korban dan persembahan dan kepada firman yang telah kita terima sejak dari mulanya. Penurutan sempurna diperintahkan atas setiap jiwa, dan penurutan kepada kehendak Allah yang dinyatakan akan menjadikan engkau satu dengan Kristus. Tentang Dia ada tertulis, "Sungguh aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 51 paragraf 2 yang berbunyi, tiap-tiap jiwa adalah di bawah kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia.
jejak kaki Kristus yang mana yang perlu kita ikuti? Sesuai renungan hari ini, jejak Yesus yang perlu kita ikuti adalah membesarkan hukum dan memuliakannya. Bagaimanakah caranya? Counsels to Writers and Editors halaman 100 paragraf 1 berkata, dengan penurutan yang sempurna pada hukum Yehova, kita membesarkan hukum dan memuliakannya. Siapakah Yehova? Allah Bapa. Kita membesarkan hukum Allah Bapa dan memuliakannya dengan cara menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna. Lalu, bagaimana caranya menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna? 7 paragraf 5 menjelaskan, melalui Kristus, pengganti dan jaminan kita dapat menuruti perintah-perintah Allah. Kita dapat kembali kepada kesetiaan kita dan Allah akan menerima kita. Kita dapat menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Roh Nubuat juga menjelaskan bahwa jika kita tinggal dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Kisah Para Rasul halaman 475 paragraf 1. Jadi, bila kita tinggal dalam Kristus, maka hati kita diubahkan menjadi kudus, dan hal itu menjadikan hati kita harmonis dengan hukum Allah. Karenanya penting sekali untuk memiliki Yesus dalam hidup ini. Bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita? Bapak kita peduli halaman 248 paragraf 2 menyatakan, Roh Kristus dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas-kualitas dan kekuatan mulia. Kristus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Perhatikan, Roh Kristus dihubungkan dengan kasih karunia Kristus. Karenanya, kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka karakter kita diubahkan menjadi karakter Kristus, dan karakter Kristus adalah satu dengan karakter Bapanya, dan karakter Bapa itu adalah hukum Allah Bapa itu sendiri. Karenanya, God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kembali, kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama, dan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Allah Bapa. Maka hidup kita akan seperti hidup Yesus, kita berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Inilah caranya untuk menghidupkan hukum Allah dengan sempurna, yaitu dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, melalui kehadiran Roh Kristus, dan dengan demikian menghidupkan penurutan yang sempurna akan hukum Allah, maka kita membesarkan hukum Allah Bapa dan memuliakannya. Sebagai penutup, mari kita baca kutipan berikut ini dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 yang berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh Roh Kudus. Kemudian kita akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, dan kita akan belajar untuk menyenangi hukum Allah. Kita menyukai persyaratan hukum, dan dari hati kita memberikan kepatuhan kepada persyaratannya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Dan kembali, Roh Kristus juga adalah sama dengan kasih karunia Kristus. Dan Roh Kristus ini dikirim untuk memberi umat manusia kecukupan. Maka, dengan itu kita akan menyukai persyaratan hukum Allah dan patuh kepada hukum tersebut. Karenanya penting sekali untuk memiliki Roh Kristus dalam hati kita, dan itu harus diterima oleh iman. Maka kita dimampukan untuk membesarkan hukum dan memuliakannya.
melalui penurutan yang sempurna kepada hukum Allah Bapa. Dan itu hanya oleh karena pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah ini. Kami dapat mengikuti jejak kaki Yesus, yaitu membesarkan hukum dan memuliakannya dengan cara menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna. Dan hanya dapat kami lakukan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang dapat membuat kami menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna, dan karenanya penting bagi kami untuk menerima Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Itulah kasih karunia bagi kami, dan berlimpah kasih karunia-Nya Dia berikan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.